Persepsi, kekuasaan, dan kontroversi. Pernyataan Jordan Peterson menghidupkan kembali debat tentang Harry dan Meghan. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya sedikit tokoh yang menjadi sasaran pengawasan ketat seperti Pangeran Harry dan Meghan Markle. Dari kepergian mereka dari keluarga kerajaan Inggris hingga proyek media mereka di Amerika Serikat, setiap langkah telah dianalisis, dipertanyakan, dan dalam banyak kasus ditafsirkan ulang. Namun, kontroversi terbaru tidak berputar di sekitar gelar, warisan, atau protokol istana, melainkan pernyataan publik dan arsitektur persepsi yang rapuh. Di pusat debat baru ini adalah psikolog Kanada Jordan Peterson yang dikenal karena analisisnya tentang budaya, kekuasaan, dan identitas. Komentarnya tentang Meghan Markle dan secara tidak langsung tentang Pangeran Harry telah memicu gelombang reaksi yang sekali lagi menempatkan pasangan tersebut di pusat perhatian media. Persepsi sebagai pilar monarki modern. Jika ada sesuatu yang lebih bergantung pada kehidupan kerajaan selain tradisi atau upacara, itu adalah persepsi publik. Gagasan ini, yang dikaitkan dengan Peterson dalam wawancara baru-baru ini, merangkum kebenaran yang tidak nyaman. Dalam monarki kontemporer, legitimasi tidak hanya bergantung pada sejarah, tetapi juga pada kepercayaan. Lembaga kerajaan Inggris telah bertahan dari perang, krisis politik, dan skandal internal. Tetapi di era digital, di mana setiap pernyataan menjadi viral dalam hitungan detik, modal simbolik lebih mudah berubah daripada sebelumnya. Peringkat persetujuan bukanlah sekadar statistik. Peringkat tersebut mencerminkan kredibilitas dan hubungan emosional antara kerajaan dan publik. Dalam konteks ini, setiap pertanyaan tentang keaslian atau konsistensi menjadi lebih penting. Dan justru disinilah kata-kata Peterson bergema. Kritik terhadap citra yang dibangun dengan hati-hati. Dalam berbagai penampilan publik, termasuk wawancara di program Piers Morgan Uncensored, Peterson berpendapat bahwa citra publik Meghan Markle memproyeksikan kebajikan sementara, menurut pandangannya, menyembunyikan ambisi strategis. Kata-katanya lugas, ia menggambarkan cara bicaranya sebagai terhitung, dan menyarankan bahwa ada ketidaksesuaian antara narasi publik dan persepsi sosial. Bagi sebagian orang, pernyataan ini mengkonfirmasi kecurigaan sebelumnya tentang penggambaran media terhadap Duchess of Sussex. Bagi yang lain, pernyataan tersebut merupakan penyederhanaan yang tidak adil yang mengabaikan konteks tekanan, rasisme, dan permusuhan media yang telah ia sendiri kecam. Dampaknya langsung terasa. Media sosial menjadi terpolarisasi. Kolumnis dan analis budaya terbagi antara mereka yang melihat Peterson sebagai suara kritis yang diperlukan dan mereka yang menganggap komentarnya tidak proporsional atau bias secara ideologis. Feminisme, kekuasaan, dan hak istimewa, ketegangan utama. Salah satu poin paling kontroversial dalam analisis Peterson adalah kontradiksi yang tampak antara wacana feminis Meghan dan integrasinya ke dalam lingkaran kekuasaan dan kekayaan. Dapatkah seseorang mengecam ketidaksetaraan struktural sambil berpartisipasi dalam elit global? Apakah ini tidak konsisten atau hanya kompleks? Debat ini melampaui Meghan Markle. Hal ini mencerminkan diskusi yang lebih luas tentang aktivisme, hak istimewa, dan konsistensi moral di abad ke-21. Banyak tokoh publik menavigasi antara memperjuangkan isu-isu sosial dan keanggotaan mereka dalam sistem pengaruh. Garis antara keyakinan dan strategi dapat menjadi kabur, terutama di bawah sorotan media. Tanggapan dari podcast Archetypes. Jauh dari mengabaikan kritik, Meghan secara tidak langsung menanggapi beberapa di antaranya di podcastnya Archetypes. Dalam satu episode, ia memutar klip di mana Peterson menyatakan bahwa laki-laki tidak dapat mengendalikan perempuan gila. Menggunakan frasa itu sebagai titik awal untuk merefleksikan penggunaan istilah seperti gila atau histeris secara historis untuk mendiskreditkan perempuan berpengaruh. Strategi komunikasinya jelas, untuk menggeser perdebatan dari hal pribadi ke hal struktural. Alih-alih menanggapi dengan konfrontasi langsung, ia membingkai kritik tersebut sebagai contoh pola budaya yang lebih luas. Dengan demikian,
ia mengubah potensi serangan menjadi peluang untuk memperkuat narasinya tentang gender, kekuasaan, dan bahasa. Manuver ini mengungkapkan sesuatu yang mendasar. Meghan bukanlah sosok pasif dalam menghadapi kritik. Ia memahami bagaimana ekosistem media bekerja dan secara aktif berpartisipasi dalam membentuk narasinya. Dampak pada Pangeran Harry. Meskipun sebagian besar kritik berfokus pada Meghan, dampaknya pasti sampai ke Pangeran Harry. Setelah menerbitkan memoarnya dan menyatakan bahwa ia tidak pernah berniat untuk menyakiti keluarganya, ia bersikeras bahwa motivasi utamanya adalah untuk melindungi orang-orang yang dicintainya dan membela versinya tentang kejadian tersebut. Namun, setiap kontroversi yang melibatkan istrinya berdampak pada citranya. Bagi sebagian orang, Harry tampak sebagai pria yang terjebak antara kesetiaan kepada keluarga asalnya dan kehidupan barunya di luar institusi. Bagi yang lain, ia adalah aktor yang sadar dan turut bertanggung jawab atas keputusan media pasangan tersebut. Ketegangan tersebut bersifat pribadi dan institusional. Persepsi terhadap Meghan memengaruhi bagaimana keputusan Harry dinilai, kepergiannya dari keluarga kerajaan, kontraknya dengan platform audiovisual, dan pernyataan publiknya. Kepercayaan, narasi, dan kelangsungan hidup institusional. Pertukaran tidak langsung antara Peterson dan Meghan menggarisbawahi kebenaran mendasar. Dalam keluarga kerajaan modern, setiap kata penting, nada, pilihan kata, dan konteks membentuk persepsi kolektif. Ketika Peterson berbicara tentang kemunafikan, ia melakukannya dari kerangka teoritisnya tentang arketipe dan perilaku manusia. Ketika Meghan menanggapi, ia melakukannya dari perspektif gender dan pengalaman pribadi. Kedua wacana tersebut beroperasi pada tingkat yang berbeda, tetapi keduanya bertemu pada satu titik, perjuangan untuk makna. Monarki Inggris sebagai sebuah institusi bergantung pada narasi yang koheren yang menginspirasi stabilitas. Harry dan Meghan, dengan menjauhkan diri dari inti resmi, telah menciptakan narasi paralel yang bersaing untuk legitimasi publik. Dalam skenario ini, persepsi menjadi medan pertempuran. Persepsi, kepercayaan, dan monarki. Modern, monarki Inggris telah memahami selama beberapa dekade bahwa persetujuan publik bukanlah detail dangkal, melainkan fondasi legitimasi simboliknya. Judul berita, jajak pendapat, dan komentar sosial berfungsi sebagai indikator stabilitas. Ketika kepercayaan kuat, pengaruh institusional dipertahankan. Ketika kepercayaan retak, kritik menyebar dengan cepat dan persepsi bahkan dapat mengesampingkan fakta. Dalam konteks ini, pernyataan psikolog Kanada Jordan Peterson tentang Meghan bukanlah sekadar opini lain. Kata-katanya menunjuk pada gaya, nada, dan cara dia berkomunikasi. Dan disitulah letak kekuatannya di era hyperekspos. Bahkan nuansa vokal ditafsirkan sebagai tanda keaslian atau perhitungan. Oleh karena itu, diskusi ini bukan hanya tentang apakah Meghan mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Ini tentang apakah publik mempercayainya. Dan kepercayaan tidak hanya dibangun berdasarkan fakta, tetapi juga berdasarkan resonansi emosional. Momen paling sensitif. Yang membuat kata-kata Peterson sangat sensitif adalah waktunya. Kata-kata itu muncul pada saat proyek profesional Meghan sedang mengalami perubahan signifikan. Dengan kesepakatan yang berada di bawah tekanan dan ekspektasi tinggi, pertanyaan eksternal apapun dapat memperkuat keraguan yang ada. Gejala utama pertama yang terlihat muncul di arena podcasting. Kasus Spotify. Dari kesuksesan awal hingga keheningan mendadak. Perjanjian eksklusif dengan Spotify dipresentasikan sebagai aliansi strategis jangka panjang. Archetypes, podcast solo Meghan, memulai debutnya dengan angka yang mengesankan. Podcast ini menduduki puncak tangga lagu di lebih dari 6 negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, dan untuk periode singkat bahkan melampaui The Joe Rogan Experience. Laporan menunjukkan lebih dari 1 juta pendengar per episode, dan lebih dari 10 juta secara total selama penayangannya. Dalam hal peluncuran, itu adalah kesuksesan yang tak terbantahkan. Namun, setelah hanya 1 musim, kesepakatan itu berakhir.
Tidak ada musim kedua. Perpisahan itu terjadi secara tiba-tiba dan kontrasnya dengan debut yang sukses sangat mencolok. Di industri hiburan, di mana ketegangan biasanya ditangani secara diam-diam, pernyataan publik dari seorang eksekutif puncak yang menggambarkan kesepakatan itu sebagai tidak produktif menambah lapisan ketidaknyamanan. Di luar angka resmi yang tidak dipublikasikan secara detail, para analis sepakat bahwa kontrak bernilai tinggi di sektor ini terkait dengan produksi yang berkelanjutan. Lebih sedikit episode berarti pengembalian yang lebih rendah. Dan pengembalian yang lebih rendah berarti penilaian ulang. Bagi Meghan, berakhirnya kesepakatan itu bukan hanya berarti pembatalan podcast. Itu menandai keretakan nyata pertama dalam upayanya untuk membangun dirinya sebagai suara yang stabil dan dominan dalam ekosistem media global. Netflix, dorongan awal dan kesulitan mempertahankannya. Kesepakatan dengan Netflix diumumkan dengan antisipasi yang sangat besar. Film dokumenter, konten skrip, dan penawaran gaya hidup dijanjikan. Serial dokumenter Harry dan Meghan yang dibintangi bersama Pangeran Harry menarik perhatian global dan mencapai angka penonton yang tinggi saat dirilis. Namun, mereplikasi dampak tersebut terbukti lebih menantang. Proyek-proyek selanjutnya gagal mencapai daya tarik yang sama. Ulasan beragam dan pemberitaan media cepat mereda. Di dunia streaming, di mana persaingan sangat ketat, kontinuitas adalah kunci. Dan ketika tidak ada pengumuman perpanjangan atau perluasan, keheningan dapat diartikan sebagai pesan tersirat. Tidak ada pembatalan publik yang heboh, tetapi juga tidak ada konfirmasi tentang perkembangan baru yang besar dalam waktu dekat. Di industri ini, ketiadaan berita dapat berbicara lebih keras daripada pernyataan resmi. Pergeseran ke Lemonada Media. Setelah masa kerjanya di Spotify, Meghan menandatangani kontrak dengan Lemonada Media, sebuah platform yang dihormati. Meskipun jauh lebih kecil, podcast Confessions of a Female Founder mendapat perhatian yang cukup tetapi tidak mendominasi berita utama atau tangga lagu global. Perubahan itu signifikan. Pindah dari raksasa teknologi ke jaringan independen tidak selalu berarti kegagalan, tetapi dapat diartikan sebagai pengurangan daya tawar. Dari segi persepsi, langkah ini ditafsirkan oleh beberapa analis sebagai penyesuaian ekspektasi. Dan di industri media, ekspektasi adalah segalanya. Merek gaya. Hidup, antusiasme awal dan keraguan selanjutnya. Peluncuran merek gaya hidupnya langsung menimbulkan antusiasme. Beberapa produk cepat terjual habis, yang memicu narasi kesuksesan. Namun, para ahli menunjukkan bahwa stok terbatas dapat menciptakan rasa urgensi yang artifisial. Tantangan sebenarnya bukan terletak pada peluncuran itu sendiri, tetapi pada keberlanjutan. Apakah ada permintaan yang konsisten? Apakah identitas merek sudah terdefinisi dengan baik? Akankah konsumen kembali? Meskipun belum ada laporan keuangan yang dirilis yang menunjukkan kerugian, ketidakpastian saja dapat menghambat pertumbuhan. Calon mitra ragu-ragu, investor mengamati dengan hati-hati, dan publik sekali lagi sedang menafsirkan. Keaslian versus strategi. Ketegangan utama yang mengalir di seluruh cerita ini sama dengan yang memengaruhi setiap tokoh publik kontemporer. Bagaimana menyeimbangkan keaslian dan strategi? Ketika Meghan berbicara tentang kesetaraan, pemberdayaan, atau keadilan sosial, publik memperhatikan. Tetapi jika para kritikus melihat kesenjangan antara kata-kata dan tindakan, pengawasan akan meningkat. Setiap gerakan, setiap ungkapan, setiap jeda menjadi bahan analisis. Pengamatan Jordan Peterson, di luar konten spesifiknya, menyoroti dinamika ini. Itu bukan hanya kritik terhadap cara bicaranya. Itu adalah pengingat bahwa di ranah publik, bentuk tidak dapat dipisahkan dari substansi. Hilangnya momentum dan erosi. Kepercayaan. Tokoh publik membangun karier mereka berdasarkan aset yang tidak berwujud tetapi penting. Kepercayaan. Kepercayaan pada koherensi pesan mereka, kepercayaan pada kelayakan proyek mereka, kepercayaan pada stabilitas lembaga yang mereka ciptakan.
Ketika beberapa usaha media yang terkait dengan Duke dan Duchess of Sussex gagal mencapai hasil yang diharapkan atau dibatalkan sebelum mapan, dampaknya tidak langsung atau menghancurkan, tetapi itu konstan. Dan dalam aliran diam-diam itu, sebagian dari modal simbolis yang terakumulasi setelah kepergian mereka dari monarki mulai terkikis. Pengaruh sangat bergantung pada hasil. Tanpa hasil yang solid dan berkelanjutan, persepsi kepemimpinan melemah, dan ketika pengaruh berkurang, segala sesuatu di sekitarnya akan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat. Dalam konteks inilah perhatian beralih ke Archewell. Dari proyek unggulan menjadi ujian ketahanan. Archewell tidak dirancang hanya sebagai yayasan biasa. Diluncurkan pada tahun 2020, tak lama setelah Megxit. Yayasan ini lahir sebagai poros utama babak baru Meghan dan Harry. Sebuah struktur hibrida yang menggabungkan aksi filantropi, produksi media, dan advokasi untuk isu-isu sosial di bawah visi yang terpadu. Proyek ini dimulai dengan donasi awal yang signifikan yang memungkinkan perekrutan staf dan pembentukan operasional dengan cepat. Ekspektasi sangat tinggi. Archewell dimaksudkan untuk mewujudkan kepemimpinan, tujuan, dan akuntabilitas. Pada intinya, ini adalah landasan model pasca kerajaan pasangan tersebut. Namun, seiring beberapa kesepakatan media kehilangan momentum dan persepsi publik menjadi lebih kritis, yayasan ini juga mulai menghadapi peningkatan pengawasan. Dokumen keuangan publik mengungkapkan bahwa pada 1 tahun tertentu, pengeluaran melebihi donasi yang diterima. Sebagian besar pengeluaran dialokasikan untuk layanan profesional, termasuk biaya hukum dan konsultasi. Meskipun jenis pengeluaran ini bukanlah hal yang tidak biasa bagi organisasi nirlaba, besarnya pengeluaran tersebut menimbulkan pertanyaan jika dibandingkan dengan pendapatan. Lebih lanjut, beberapa perbedaan antara angka yang dilaporkan oleh para donatur dan catatan yayasan sendiri memicu perdebatan tentang transparansi akuntansi. Tidak ada tuntutan pidana yang diajukan dan tidak ada kejahatan yang dituduhkan, tetapi ketidaksesuaian data tersebut mendorong peninjauan yang lebih menyeluruh oleh para pengamat di sektor amal. Ditambah lagi dengan sebuah kejadian administratif. Archewell untuk sementara waktu terdaftar sebagai pihak yang menunggak oleh Departemen Kehakiman California karena pembayaran pendaftaran yang belum diproses. Perwakilan Duke dan Duchess menjelaskan bahwa cek telah dikirim tetapi belum diterima, dan situasi tersebut diperbaiki segera setelah masalah tersebut terdeteksi. Selama periode itu, yayasan tersebut tidak dapat mengumpulkan dana di negara bagian tersebut. Setiap insiden, jika dilihat secara terpisah, dapat diatasi. Tetapi secara bersama-sama, insiden-insiden tersebut memproyeksikan citra ketegangan, dan itulah poin kuncinya. Archewell tidak dipertanyakan secara terpisah, tetapi pada saat frontline sudah menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Ketika struktur eksternal melemah, yayasan menjadi lebih rentan. Beban persepsi dan pelabelan media. Di luar kontrak dan laporan keuangan, ada elemen yang lebih sensitif. Citra pribadi. Di antara beberapa komentator dan di ruang digital, istilah gadis kapal pesiar muncul kembali untuk merujuk pada periode sebelum pertunangan Meghan dengan Pangeran Harry. Ungkapan tersebut yang bukan merupakan tuduhan hukum atau menyiratkan kejahatan, mengacu pada dugaan partisipasinya dalam lingkaran sosial eksklusif, termasuk pertemuan di kapal pesiar mewah di Timur Tengah, di mana ia diduga bertemu dengan investor, pengusaha, dan filantropis. Bagi sebagian orang, ini adalah kesempatan untuk membangun jaringan dan mempromosikan tujuan. Bagi yang lain, itu adalah strategi untuk memasukkan dirinya ke dalam elit global. Masalahnya bukan terletak pada kebenaran yang terbukti dari laporan tersebut. Banyak di antaranya beredar di ranah spekulasi. Tetapi pada bobot simbolis dari istilah tersebut, hal ini memperkuat ketegangan yang ditunjukkan oleh para kritikus seperti Jordan Peterson. Gagasan bahwa seseorang yang saat ini mempertanyakan struktur hak istimewa dengan mudah bergerak di dalamnya sebelum bergabung dengan keluarga kerajaan. Dalam ekosistem media saat ini, label dapat lebih berpengaruh daripada fakta yang terbukti.
Dan ketika seseorang sudah menghadapi keraguan tentang koherensi atau konsistensi, narasi alternatif apapun akan menemukan lahan subur. Tekanan ganda, profesional dan simbolis. Meghan menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, tekanan profesional, hasil keuangan yang tidak teratur, kontrak yang tidak berjalan sesuai harapan, yayasan yang sedang diselidiki. Di sisi lain, tekanan simbolis, pertanyaan tentang keaslian, ambisi, dan masa lalunya. Kombinasi ini memperkuat dampak dari setiap kritik. Bukan hanya pembatalan proyek yang memicu perdebatan, tetapi bagaimana peristiwa itu sesuai dengan narasi yang lebih luas tentang kredibilitas. Bagi Pangeran Harry, situasinya tidak kalah penting. Setiap kontroversi seputar istrinya memengaruhi citranya sendiri dan persepsi tentang keputusan yang dia buat untuk mundur dari kehidupan kerajaan yang aktif. Modal simbolis yang mereka berdua miliki saling bergantung, ketahanan dan pengendalian narasi. Namun, ada satu ciri yang tampaknya konstan dalam perjalanan Meghan Markle. Penolakannya untuk mundur, alih-alih menghilang dari pandangan publik, mereka memilih untuk menata ulang strategi komunikasi mereka. Menghadapi kritik dan kemunduran, respons mereka adalah dengan bersikeras mengendalikan narasi. Proyek-proyek baru, penyesuaian strategis, dan paparan selektif yang berupaya menyeimbangkan kehidupan pribadi dan kehadiran di media. Aspek penting adalah cara Meghan dan Harry mulai mengintegrasikan anak-anak mereka, Pangeran Archie dan Putri Lilibet, ke dalam pengalaman yang memperkuat nilai-nilai keluarga dan komitmen sosial. Selalu dalam batasan privasi yang telah mereka coba pertahankan, dimensi ini memproyeksikan citra stabilitas domestik di tengah hiruk-pikuk eksternal. Pada akhir tahun 2025, jauh dari hiruk-pikuk berita utama dan kontroversi digital, Pangeran Harry dan Meghan Markle membintangi sebuah adegan yang, bagi banyak orang, mendefinisikan keadaan mereka saat ini lebih baik daripada spekulasi apapun. Bersama anak-anak mereka menjadi sukarelawan di dapur umum di Los Angeles sebelum Thanksgiving. Inisiatif ini diluncurkan bekerja sama dengan Archewell Foundation dan Our Big Kitchen Los Angeles, sebuah organisasi yang memproduksi lebih dari 70,000 makanan setiap tahun untuk orang-orang yang mengalami kerawanan pangan. Gambar-gambar yang dirilis menunjukkan seluruh keluarga, Harry, Meghan, dan anak-anak mereka Archie dan Lilibet, bekerja di jalur perakitan, menguleni dan menyiapkan makanan. Ini bukan penampilan simbolis atau acara formal, ini adalah hari kerja bersama. Meghan merangkum semangat hari itu dengan pesan singkat namun kuat di media sosial. Hadir, berbuat baik. Sebuah frasa yang, di luar sekadar slogan, mencerminkan filosofi yang ingin ia tanamkan pada anak-anaknya. Pelayanan sebagai nilai keluarga. Pelayanan sebagai warisan dan pedagogi. Bagi Meghan, kegiatan sukarela bukanlah strategi citra sekali saja, tetapi perpanjangan dari cara hidupnya. Dalam berbagai penampilan publik, ia telah berbicara tentang bagaimana ia menanam makanan bersama anak-anaknya, menjelaskan bahwa berkebun mengajarkan kesabaran, tanggung jawab, dan rasa syukur. Ini bukan hanya tentang menanam benih, tetapi tentang memahami asal-usul apa yang kita konsumsi dan hak istimewa untuk memiliki akses terhadapnya. Selama musim liburan yang sama, keluarga Sussex membagikan kompilasi video akhir tahun yang menunjukkan anak-anak membantu menyiapkan makanan dan mendorong gerobak penuh nampan yang siap untuk dibagikan. Adegan yang diedit dengan cermat namun penuh emosi ini memperkuat pesan yang jelas. Keluarga dan pengabdian bukanlah dimensi terpisah dalam pekerjaan hidup mereka. Dalam konteks di mana citra publik Meghan telah dianalisis secara ekstrem, dianalisis, dipertanyakan, dan kadang-kadang dikritik dengan keras, gambar-gambar ini memproyeksikan narasi alternatif. Seorang ibu yang berkomitmen untuk mewariskan empati dan tindakan nyata kepada generasi berikutnya. Nigeria, akar, diplomasi, dan kesehatan mental. Komitmen sosial Duchess tidak terbatas pada lingkup lokal. Pada pertengahan tahun 2024, Meghan dan Harry melakukan perjalanan ke Nigeria.
sebuah negara yang memiliki makna pribadi baginya karena warisannya, dan strategis bagi mereka berdua dalam konteks perluasan Invictus Games, sebuah inisiatif yang didirikan oleh Harry untuk para veteran yang terluka. Di Abuja, mereka diterima di Lightway Academy, di mana mereka berbicara dengan para siswa dan berpartisipasi dalam lokakarya yang berfokus pada peningkatan kesadaran tentang kesehatan mental. Meghan menyoroti kreativitas dan rasa ingin tahu kaum muda, sementara Harry menekankan perlunya mematahkan stigma yang masih mengelilingi masalah kesehatan mental. Kunjungan tersebut mencakup peluncuran sebuah pertemuan puncak lokal tentang kesehatan mental yang mengintegrasikan upaya pendidikan dan komunitas. Kemudian, di Lagos, agenda tersebut mencakup program-program untuk kaum muda dan pertemuan dengan para pemimpin komunitas. Di luar simbolisme diplomatik, perjalanan tersebut menunjukkan keinginan bersama mereka untuk memperkuat profil internasional mereka sebagai pendukung isu-isu global. Bagi Meghan, Nigeria juga mewakili titik penghubung dengan identitasnya. Ia tidak hanya menemani suaminya dalam proyek yang telah dipimpinnya selama bertahun-tahun, tetapi juga mengambil peran aktif dalam berinteraksi dengan komunitas lokal, memperkuat citranya sebagai mitra yang berkomitmen daripada figur sekunder, pengakuan publik dan evolusi struktural. Pada tahun 2025, pasangan tersebut diakui sebagai tokoh kemanusiaan tahun ini dalam sebuah acara gala yang diadakan di New York oleh organisasi Project Healthy Minds. Penghargaan tersebut menyoroti pekerjaan mereka dalam mempromosikan keamanan digital bagi keluarga dan kaum muda, terutama melalui inisiatif seperti jaringan dukungan untuk orang tua yang terkena dampak bahaya daring. Selama acara tersebut, Meghan menekankan urgensi membangun lingkungan digital yang lebih aman dan adil bagi anak-anak. Liputan media pada kesempatan ini kurang berfokus pada kontroversi dan lebih pada isi pidatonya, perlindungan, tanggung jawab teknologi, dan komunitas. Pada saat yang sama, Yayasan Archewell mengumumkan restrukturisasi menuju model yang disebut Archewell Philanthropies, yang dirancang untuk memperluas kapasitas manajemen globalnya dan memfasilitasi kemitraan strategis. Perubahan ini menunjukkan visi jangka panjang, tidak membatasi diri pada proyek-proyek sekali waktu, tetapi untuk mengkonsolidasikan platform untuk memberikan hibah dan dukungan internasional yang berkelanjutan. Langkah organisasi ini mengungkapkan ambisi yang jelas untuk melampaui siklus berita utama dan membangun arsitektur filantropi yang mampu beroperasi di luar perhatian media langsung. Rumor, kritik, dan tanggapan Harry. Di samping aktivitas-aktivitas ini, perdebatan publik seputar Meghan belum berhenti. Pernyataan dari tokoh-tokoh media seperti Jordan Peterson dan spekulasi sensasional yang terus-menerus telah memicu teori tentang ketegangan internal dan bahkan dugaan krisis perkawinan. Namun reaksi Harry sangatlah penting. Dalam wawancara baru-baru ini, sang pangeran dengan humor menanggapi klaim berulang di tabloid. Perpindahan yang tidak ada, konflik imajiner, dan dugaan perceraian yang akan segera terjadi. Alih-alih bersikap defensif, ia mengadopsi nada tenang, hampir ironis, menekankan bahwa kehidupan publik pasti menghasilkan narasi yang dilebih-lebihkan. Yang lebih signifikan lagi adalah penekanannya pada stabilitas hidupnya di Amerika Serikat. Harry telah menyatakan bahwa ia menikmati kehidupan sehari-hari bersama anak-anaknya dan membangun rumah tempat mereka merasa aman. Ia mengakui bahwa beradaptasi dengan budaya baru bukanlah hal mudah, tetapi menegaskan bahwa perbedaan telah diatasi melalui dialog dan dukungan timbal balik. Sikap ini sangat kontras dengan citra perpecahan yang coba diproyeksikan oleh beberapa media. Alih-alih menjauhkan diri, Harry menegaskan kembali dukungannya terhadap inisiatif dan ambisi istrinya, menampilkan dirinya sebagai pasangan yang berkomitmen. Reaksi publik Harry sejak awal kontroversi mencerminkan ketahanan yang terencana. Baik melalui humor, pernyataan jujur, atau ketenangan yang banyak ditafsirkan sebagai pembangkangan,
putra bungsu raja telah memperjelas bahwa ia tidak bersedia tunduk pada tekanan atau spekulasi yang terus-menerus. Dalam setiap penampilannya, bahasa tubuh dan kata-katanya menyampaikan ide utama. Ia tidak dikalahkan oleh penilaian eksternal. Sementara itu, Meghan terus menjadi sosok yang kontroversial. Bagi sebagian orang, namanya tak terpisahkan dari kontroversi. Bagi sebagian orang, ia mewakili kemandirian dan pemutusan hubungan dengan struktur tradisional. Namun, dalam lingkup domestik keluarga Sussex, narasi tampaknya berbeda. Jauh dari hiruk-pikuk media, fokus Meghan adalah pada proyek-proyek pribadinya dan membangun identitasnya sendiri di luar berita utama. Dalam konteks ini, dukungan Harry sangat penting. Ini bukan hanya dukungan pernikahan, tetapi aliansi strategis dalam menghadapi tekanan publik. Ia tidak hanya membela Meghan, tetapi juga memvalidasi keputusannya dan berbagi tanggung jawab atas jalan yang mereka pilih dengan menjauh dari inti aktif keluarga kerajaan. Kohesi internal ini, menurut para analis, merupakan salah satu pilar yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan citra pribadi dan kehidupan keluarga mereka di tengah paparan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaan yang tak terhindarkan muncul. Apakah persepsi dunia terhadap pasangan ini akan berbeda jika media menceritakan kisah mereka dari sudut pandang lain? Liputan media sangat memengaruhi pembentukan pahlawan dan penjahat kontemporer. Di era digital, opini publik dibentuk secara real time, diperkuat oleh media sosial dan siklus berita yang tak terputus. Kasus Harry dan Meghan menunjukkan sejauh mana reputasi dapat dibentuk atau diputarbalikan oleh pembingkaian media. Di luar simpati atau kritik, kisah mereka mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman. Saat ini, citra publik tidak selalu bergantung pada fakta, tetapi pada bagaimana fakta tersebut disajikan.